Percobaan poin juga akan secara resmi dimulai. Pria tua itu menghilang setelah dia selesai berbicara. Semua orang di alun-alun juga mendengarkan kata-kata lelaki tua yang tersisa dengan antusias, dan kemudian masing-masing pergi ke kediaman mereka sendiri. 3 hari, setelah 3 hari adalah waktu untuk memulai kompetisi kualifikasi. Ayo pergi, tidak ada yang tersisa untuk diingat di sini. Hewan Xia juga mengatakan sesuatu, dan kemudian terlepas dari yang lain, dia bangkit dan menghilang dari alun-alun. Kalau begitu, ayo pergi juga. Song Cheng juga berkata, dan beberapa orang di sebelahnya mengangguk satu demi satu. Orang-orang di sekitarnya yang mundur satu demi satu membentuk tim satu demi satu, dan Mu Feng juga cukup antusias. Xiao Yan, apa yang dikatakan tetua tentang tim 3 orang, mengapa tidak menggunakan tim kami bertiga saja? 3 teratas membentuk tim, itu cukup mengejutkan, kata Mu Feng dan tertawa. Yueru mendengar bahwa dia baru saja akan mengatakan sesuatu, dan kemudian dia merasa lega saat melihat penampilan Xiao Yan. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, Mu Feng ini dapat berada di peringkat 3 besar, tentu saja dia memiliki poin yang luar biasa, dan hutan mayat neraka yang mereka kunjungi kali ini, pasti tidak akan ada kekurangan monster. Ini Mu Feng teknik gosip yin dan yang dikuasai sangat kuat. Oke, kalau begitu sudah diselesaikan. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, dalam hal kekuatan, saya hanya berada di tahap awal Dou di bintang 4, tetapi ketika berurusan dengan hantu, tidak ada yang berani menempati peringkat kedua jika saya peringkat pertama. Mu Feng juga tertawa terbahak-bahak, memiliki banyak kepercayaan di sana. Benua Doudi sangat besar, dan benua Doudi dibagi menjadi 4 benua, jadi ada banyak metode budidaya yang aneh di benua itu, tetapi tanpa kecuali, Douqi adalah satu-satunya tema utama benua Doudi. Adapun saya hal-hal kultivasi juga dibiarkan di samping, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa ada beberapa hal yang memiliki efek ajaib. Tampaknya alis Xiao Yan berkerut, seolah-olah dia sedang berpikir, jadi dia buru-buru berkata. Xiao Yan juga menertawakan ini. Dia hanya memikirkan hutan mayat neraka, dan dia tidak bermaksud menargetkan Mu Feng. Jelas, Mu Feng salah paham. Ayo pergi, kembali dulu, 3 hari akan segera berlalu. Xiao Yan juga berkata. Mendengar ini, mereka bertiga berjalan menuju kediaman mereka sambil berbicara dan tertawa. Di Gunung Merah, konspirasi perlahan berkembang. Di ruangan yang tenang, Hong Ye duduk di sana, minum teh. Laporkan, Sekte Master. Sebuah suara datang dari luar ruangan. Hong Ye juga berkata dengan ringan. Pintu kayu rumah itu dengan lembut didorong terbuka, dan sosok yang ditutupi jubah hitam juga muncul. Laporkan kepada Master Sekte, mereka mengadakan pengumuman uji coba sesuai jadwal, dan itu akan dimulai dalam 3 hari. Sosok berjubah hitam membungkuk dengan hormat, mereka tidak membatalkan persidangan ini, apa yang dipikirkan orang-orang ini. Begitu, mari kita mundur. Hong Ye juga berkata, ratusan orang hilang dalam persidangan ini, yang cukup untuk menimbulkan sensasi. Masuk akal bahwa persidangan ini harus dibatalkan dan tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana bisa Wu Jiang keluar seperti ini? Mungkinkah? Setelah mengatakan itu, mata malas Hong Ye juga menjadi jelas, dan kemudian dia meninggalkan rumah kayu itu, tidak tahu harus pergi kemana. Di lorong gelap, 2 sosok bergerak perlahan. Di mana ini? Hudu juga berkata dengan lembut. Ini seharusnya menjadi tempat di mana pendatang baru menghilang, tapi kenapa aku merasa sedikit aneh? Wu Jiang juga berkata perlahan. Hati-hati. Hudu King minum, lalu meraih telapak tangannya dengan kejam ke arah punggung Wu Jiang. Sosok hitam berubah menjadi gas di bawah cakar Hudu dan langsung menguap. Wu Jiang juga merasa ada yang salah ketika Hudu minum dengan keras, dan karena kepercayaannya pada Hudu, dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa hantu di sini berbeda dari yang sebelumnya? Keduanya memberikan alarm palsu, dan kemudian Wu Jiang juga berkata sejak Wu Jiang menemukan lorong ini melalui teknik rahasia, ketika mereka berdua datang ke lorong ini, mereka merasakan aura hantu di mana-mana. Dengan pengalaman Wu Jiang dan Hudu, mereka secara alami berurusan dengan hantu,
jadi mereka akrab dengan hantu. Beberapa fitur. Napasnya suram dan aneh, dan itu memancarkan hantu. Namun, meskipun sebagian besar hantu di lorong ini memiliki kekuatan biasa-biasa saja, karena kekuatan mereka berdua, jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan dapat menemukannya. Apa yang dilakukan hantu-hantu ini? Wu Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua juga berjalan perlahan, sangat hati-hati menuju pusat lorong. Bagian ini meluas ke segala arah, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersesat di dalamnya, tetapi untungnya, dengan bimbingan Wu Jiang, keduanya juga bertemu dengan beberapa hantu yang kuat di sepanjang jalan, tetapi di bawah kekuatan Wu Jiang dan Hudu, itu juga mudah. Dengan pendalaman keduanya, mereka juga sampai di tengah lorong dengan lancar. Sebuah ruangan batu juga muncul di depan mereka berdua. Mereka berdua menyembunyikan napas mereka, dan ketika mereka melewati ruang batu dengan lembut, sebuah kolam dingin tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Melihat lebih dekat, ada dua aura aneh di sebelah kolam dingin, yaitu hantu mata air terpencil dan hantu-hantu. Salah satu roh hantu terus-menerus menyerap energi hitam di kolam yang dingin, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat daripada yang dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya. Sial, itu sebenarnya hantu. Hudu juga memarahi dengan lembut, dia tahu betul bahwa hantu cukup sulit untuk dihadapi. Hush hush hush. Wu Jiang juga membandingkan jari-jarinya. Bagaimanapun, Wu Jiang adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dou di bintang 6, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada dua hantu ini, tetapi Wu Jiang merasakan napas yang kuat dari kolam dingin. Hei, Yukuan, saya katakan sebelumnya bahwa orang dewasa tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Peningkatan kekuatan ini adalah hadiah kecil dari tuanmu karena telah mengorbankan 96 manusia. Qi Mei juga tersenyum. Yukuan juga mendengus dingin, tidak peduli apa yang dikatakan roh hantu itu, apa yang dia pikirkan sekarang adalah apakah keempat orang yang melarikan diri itu akan menjadi hal yang buruk. Selain itu, dibutuhkan 100 manusia untuk membuka segel. Dengan pengorbanan 96 manusia, seharusnya masih sulit bagi tuan di kolam untuk membuka segel. Binatang sialan. Wu Jiang dan Hudu saling memandang. Dari saat mereka memasuki ruang batu, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Ada aura manusia yang samar di ruang batu, tetapi aura yang lebih kuat ada di kolam yang dingin. Di kolam yang dingin, darah merah semerah darah manusia, dan jejak gas hitam terus mengalir keluar dari kolam yang dingin, dan kemudian semua memasuki perut hantu di mata air terpencil. Mereka berdua bisa merasakan nafas hantu di musim semi terpencil perlahan-lahan melonjak. Sialan binatang buas ini, begitu banyak nyawa. Hudu juga berkata kesakitan. Saya tidak berharap hal-hal berkembang ke tingkat yang serius. Masalah ini perlu dibahas dalam jangka panjang. Ayo pergi. Wu Jiang juga menarik Hudu dan berlari. Karena kamu di sini, mari kita tinggal. Kaisar Petarung Bintang 6 dan Kaisar Petarung Bintang 5. Suara aneh di kolam dingin juga terdengar di ruang batu. Apa yang kamu lakukan? Hong Ye juga muncul di kolam yang dingin, dan dia melihat Hudu dan Wu Jiang yang tidak sadarkan diri. Dia sangat menyadari kekuatan Wu Jiang. Jika dia bertarung sendirian, dia jelas bukan lawannya. Bagaimanapun, dikatakan bahwa Wu Jiang adalah murid yang luar biasa di Paviliun Fenxiang. Saya juga kaget. Mereka sudah tahu tentang itu, jadi selama uji coba dimulai, semuanya akan sia-sia. Kamu tahu bagaimana melakukannya? Yukuan juga berkata. Yukuan juga tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6 ini akan sangat lemah. Orang dewasa di kolam hanya menembak beberapa kali, hanya meraihnya dan memandangnya. Hal ini tidak begitu sulit untuk berurusan dengan manusia ini. Meskipun Hong Ye adalah seorang wanita, dia bukan orang yang berhati lembut, jadi dia setuju, dan dia memiliki rencana di dalam hatinya. Meskipun dia sedikit takut pada makhluk dunia hantu ini, dia tidak punya pilihan selain untuk bekerja sama dengan dirinya sendiri. Lagi pula, Hong Ye tidak terlalu penting, kehidupan seperti apa atau kehidupan yang tidak bersalah, selama dia bisa menyelamatkan kekasihnya, lalu apa semua ini?